Ya pemirsa, terima kasih masih setia di Insert Pagi. Nah ini ada beberapa deretan artis yang akan terdampak karena masa PBB. Dan salah satunya ada Inul Daratista yang mana bercerita kemarin katanya karena PSBB ini akan diperpanjang lagi. Katanya ini dia terancam akan merumahkan beberapa karyawannya. Terus juga ada Dinar Candy yang mana katanya rental mobilnya juga akan berkurang. Selain itu nih Dinar Candy sempat cerita katanya, ya job gua nge-DJ hilang lagi. Katanya gitu. Tapi ya kembali lagi ya, ini adalah keputusan yang harus diambil saat angka terus-terus meningkat. Betul. Kita kan harus memikirkan bagian sisi dampak dari kedokteran, ruangan untuk menampung korban-korban COVID-19. Kalau memang sudah mencapai angka maksimal, mau di mana lagi nanti kalau maksudnya ada pasien lagi ya. Nah yang pasti kita juga harus saling menjaga diri satu sama lain ya. Betul. Gunakan masker kemana-mana, untuk Protokol berinteraksi juga harus kesehatan agak sedikit dijalan. jaga jarak seperti ini gitu. Maksudnya Betul. kalau bukan dari kita siapa lagi gitu. Nah, ini dengan melakukan hal-hal yang langkah yang sangat kecil ini ya, dengan mencuci tangan, menggunakan masker dan menjaga jarak, kita juga tidak mau menjaga diri kita sendiri, namun kita juga menjaga semua orang yang ada di sekeliling kita. Bayangin kalau misalnya keluarga kita atau sahabat kita yang kena COVID. Waduh, jadi ya memang ini adalah pro dan kontra ya saat PSBB akan dijalankan lagi tanggal 14 nanti. Dan kira-kira liputannya seperti apa? Ini dia, langsung aja. Dalam rapat gugus tugas percepatan pengendalian COVID-19 di Jakarta tadi sore, disimpulkan bahwa kita akan menarik rem darurat, yang itu artinya kita terpaksa kembali menerapkan pembatasan sosial berskala besar seperti pada masa awal pandemi dulu. Bukan lagi PSBB transisi, tapi kita harus melakukan PSBB sebagaimana masa awal dulu, dan inilah rem darurat yang harus kita tarik. Peraturan yang dibuat Anies Baswedan sebagai Gubernur DKI Jakarta menimbulkan pro dan kontra di berbagai kalangan. Kondisi darurat COVID-19 yang tak terkendali ini memang memaksa untuk dibuatnya kebijakan yang tegas setelah melihat data pasien positif semakin meningkat dari hari ke hari. Lantas, bagaimana pendapat masyarakat yang tentunya merasakan langsung dampak penerapan kebijakan PSBB total yang akan mulai berlaku pada Senin 14 September nanti? Ya pemirsa Insert, sekarang saya berada di kawasan Mampang Perapatan. Nah, di kawasan Mampang ini di mana biasa aktivitas masyarakat yang begitu padat. Banyak berbagai macam fasilitas di daerah Mampang ini, terutama dari para pengguna ojek online dan busway. Nah, kita mau konfirmasi pada masyarakat atau para ojek online yang akan nanti dampak kena PSBB tanggal 14 secara total diberlakukan oleh Pemprov DKI. Kita akan kulik seperti apa tanggapan masyarakat sendiri. Kalau saya memang perhatikan ini telat, ya kan, dari awal COVID itu kita dianggap enteng, ya kan. Kita kan tahu sendiri dah kalau warga Jakarta, kalau udah katanya dia bilang bandel ya bandel. Makanya sekarang saya perhatikan emang banyak warga Jakarta semua udah banyak yang pada yang membandel. Tetapi kan dari kebijakan pemerintah sendirilah kita empot-empotan untuk nyari 3 tarikan aja itu empot-empotan bang. Gitu, dengan apalagi dengan adanya PSBB kembali, ya kan. Ya kalau orang kantor udah ketahuan digaji di rumah. Nah kalau kita, ya kan, untuk ngandelin orderan food aja, ya kan, apalagi sekarang kan mau adanya resesi, ya kan, nggak mungkin orang untuk belanja makan di luar mulu. Pasti kan mereka udah nyimpen dana buat persiapan resesi nanti, ya kan. Nah kalau kita mengandalkan seperti itu, kita mau dapat dari mana lagi kalau tiba-tiba semua konsumen tidak mengorder food atau express, ya kan, karena kan kendalanya kan dari resesi gitu. Ya pemirsa, sekarang saya bergeser di daerah Kuningan. Nah, kita mau mencoba konfirmasi beberapa masyarakat yang kebetulan mereka adalah karyawan. Nah, kita langsung aja konfirmasi gimana pendapat mereka sendiri. Kalau sampai saat ini belum ada kalau dampaknya di perusahaan. Karena kan dari perusahaan kan kalau memang ada, itu pun pasti harus diberi informasi langsung ke pihak karyawannya masing-masing. Istilahnya ada surat gitu dari pihak perusahaannya langsung. Karena saya sendiri seorang guru dan kemungkinan tadi kami juga ada bahas di sekolah bahwa mulai dari hari Senin nantinya kita sudah akan melakukan PSBB total. Nah, semua guru diharapkan untuk langsung di rumah saja pembelajarannya pada siswa. Biasanya kan kalau yang sekarang, biasanya itu pembelajarannya itu kan
kadang setengah hari di sekolah, setengah hari di rumah. Nah kali ini nanti mulai dari hari Senin nanti semuanya di rumah saja. Mungkin kemungkinan pendampak perekonomian ini sangat lemah gitu ya. Untuk bagi saya masyarakat kecil gitu. Nah, walaupun kita keliling kemanapun terasa gitu sepi Pak. Karena ekonominya sangat terdampak sekali Pak. Sangat sulit buat masyarakat kecil gitu bagi saya gitu. Jadi pendapatan pun sangat menurun drastis Pak. Menurun drastis sekali. Bisa dapat 100.000, sekarang dapatnya 50.000 gitu. Rupanya, dampak ekonomi dari penerapan PSBB total yang akan dilaksanakan 14 September nanti sudah diprediksi oleh beberapa orang, termasuk oleh seorang Umay Shahab. Mantan pemain sinetron cilik ini merasa PSBB total akan sedikit banyak memengaruhi perekonomian masyarakat, khususnya masyarakat menengah ke bawah. Untuk itu, dirinya menawarkan untuk mempromosikan usaha kecil melalui Instagram pribadinya tanpa memungut biaya promosi alias gratis. Hal ini diumumkan Umay lewat Twitternya. Meski hanya tindakan kecil, namun agaknya inilah salah satu usaha yang dilakukan seorang Umay Shahab untuk membantu sesama di kondisi memprihatinkan seperti saat ini. Berbeda dengan Umay, seorang Inul Daratista yang juga memiliki bisnis merasa akan terdampak akibat pemberlakuan kembali PSBB total. Ya, berbagai lini bisnis yang ia jalankan memang tak lagi berskala kecil dan seperti industri rumahan yang bisa dijalankan sendiri. Dirinya sudah mempekerjakan banyak karyawan di bidang bisnis yang ia jalankan. Oleh karena itulah, mau tak mau, dirinya ikut merespon kebijakan pemerintah DKI Jakarta dengan cara mengefisiensikan pengeluaran alias mengurangi jumlah karyawan. Ya jujur aja sekarang siap-siap karena memang siap-siap mau ngerisen kayaknya. Karena kan kalau seandainya PSBB ini terjadi mulai hari Senin, aku duit dari mana kalau gaji selama setahun ya kan? Ya kalau ada yang mau kerja ya kita bikin sesuatu. Ada tuh pegawai saya, ada beberapa banyak tuh mereka kerja walaupun misalkan income-nya tidak sebesar kita ngeluarin gaji mereka, tapi paling tidak mereka bisa istilahnya masih ada yang dijagain lah ya buat beli beras atau beli gula gitu. Itu sih. Jadi kalau bisa PSBB-nya ada semacam keringanan gitu, jangan PSBB langsung mati plus gitu ya. Kasihan buat kita-kitanya, baik itu menengah ke bawah ataupun menengah ke atas, saya yakin tuh sangat membuat kita menangis. Itu aja sih yang harus dipikirkan buat pemerintah. Tak hanya Inul, Dinar Candy yang juga memiliki usaha di luar dunia hiburan pun merasakan dampak. DJ satu ini memiliki usaha rental mobil yang mungkin akan jarang mendapatkan penyewa di masa PSBB total nanti dan sangat khawatir soal cicilan mobil-mobil rentalannya. Sebenarnya pas awal corona itu udah nggak ada penyewa, jadi sempet itu di lock si mobilnya itu yang 5 itu di lock karena kan itu masih setoran semua kan. Di lock, tapi sekarang udah normal lagi. Pas kemarin new normal udah kembali lagi, ada yang beberapa ngerental kayak kayak yang pengusaha yang ke Jakarta mau ada ada usaha baru atau ada meeting, dia biasanya rental ke aku. Kan ini mau PSBB lagi tanggal 14 kan, aku udah itu jadi itu kayaknya berat lagi karena kan buat ngelunasin nyetorin mobil yang udah diambil. Karena aku pikir dulu mau ambil rental mobil itu menurut aku kan orang tuh tiap hari beraktivitas, kadang-kadang kan apalagi di kota besar kayak Jakarta tuh banyak orang yang dari luar kota masuk ke dalam dan butuh rentalan mobil. Kan nggak mungkin orang dari luar kota tuh masuk ke Jakarta terus tiba-tiba cuman beli mobil di Jakarta terus ditaruh, kan nggak mungkin. Jadi kebanyakan sih sewa kayak gitu. Jadi aku tuh waktu itu bikin rental mobil awalnya sama teman kecil-kecilan dulu, tapi lama-lama ternyata mau nambah kayak gitu. Nah ini nih mau PSBB lagi itu pasti sepi dan aku nggak tahu mau nombok atau nyetorinnya tuh kayak gimana ke depannya sih gitu ya. Cuman aku ya lahaula aja dulu gitu. Hal yang sama ternyata juga dirasakan oleh Hotman Paris. Pengacara kondang ini memang sudah sejak awal ingin kebijakan yang lebih tegas dari pemerintah untuk memberantas COVID-19 ini. Saya sebenarnya dari awal bulan Maret justru lebih suka di lockdown. Karena semua negara yang telah melockdown di pertama kali sekarang sudah
hampir normal. Selandia Baru, Italia lah yang paling parah, akhirnya di lockdown total dan setiap orang yang keluar rumah masuk penjara langsung. Kalau saya tetap menganut prinsip sanksinya harus lebih keras. Saya tidak setuju orang yang tidak memakai masker hanya disuruh dansa-dansa, disuruh bersihin got. Itu tidak akan membuat orang jerah. Kasih wewenang kepada kepolisian untuk menahan. Tapi kalau masker, bikin seperti Singapura. Tidak pakai masker, 3 juta rupiah. Semakin lama seperti ini, semakin perekonomian akan lama-lama juga sulit. Mendingan keras di awal, tapi cepat selesai.